Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembahasan retest PPG 2020 pada part 2. Ini sesuai kisi-kisi dari Dirjen ya. Sesuai kisi-kisi dari PGSD yaitu guru kelas SD dengan submateri adalah organ pernafasan. Sebelum yang belum klik subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk share materi ini ke teman-temannya agar bermanfaat. Nah, kisi-kisi nomor 52 ini tentang menguasai materi makhluk hidup dan proses kehidupannya, sistem organ pada manusia, bagian tumbuhan dan fungsinya, daur hidup hewan dan perkembangbiakan makhluk hidup serta aplikasinya dalam pembelajaran di SD. Materinya adalah sistem organ pada manusia dengan submateri sistem organ pernafasan, pencernaan, peredaran darah, dan sistem rangka. Dengan indikator diberikan suatu gambar model sistem organ pernafasan, peserta dapat menjelaskan proses pernafasan perut. Jadi nanti gambarannya adalah nanti soalnya ada gambar, kemudian disuruh menjelaskan proses pernafasan perut. Nah, level kognitif C4 ya. Nah, lanjut. Nah, misalnya ini tadi ada soal seperti ini ya. Ada gambar, karena tadi disajikan gambar. Contoh soalnya, berdasarkan gambar tersebut peristiwa yang terjadi adalah A. Otot antar tulang rusuk kontraksi, volume rongga dada membesar dan tekanan rongga dada mengecil. B. Otot antar rusuk relaksasi, volume rongga dada mengecil dan tekanan rongga dada meningkat. C. Otot antar rusuk kontraksi, volume rongga dada mengecil dan tekanan rongga dada mengecil. D. Otot antar tulang rusuk relaksasi, volume rongga dada membesar dan tekanan rongga dada meningkat. Jadi di sini kita lihat, jadi udara masuk otomatis tulang rusuk kontraksi karena ini membesar ya. Kemudian volume rongga dada pun juga membesar, otomatis tekanan rongga dada mengecil. Jadi jawabannya adalah, atau disimpan dahulu ya, atau disimpan dahulu teman-teman. Sepertinya ini tadi jawabannya adalah yang A ya. Lanjut. Nah, tadi disajikan juga ada gambar. Ini contoh soalnya, misalnya seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut peristiwa yang terjadi adalah pernafasan. Nah, ini jadi di sini ada kata kunci diafragma dan menarik. Dan di sini adalah diafragma. Jadi kata kuncinya ada diafragma. Jadi yang terjadi di sini adalah pernafasan perut. Nah, kita lihat pembahasannya. Kenapa bisa perut atau disimpan dahulu? Jawabannya ya, jawabannya B. Nah, ini adalah pembahasannya, teman-teman. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara mekanisme pernafasan dada dengan perut terletak pada bagian otot yang bekerja saat proses respirasi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika pernafasan dada menggunakan otot tulang rusuk, nah ini kata kuncinya ya teman-teman. Kalau dada ini dengan tulang rusuk, maka pernafasan perut ini dengan otot diafragma. Jadi soal tadi kenapa saya pilih pernafasan perut, karena gambarnya kata kuncinya ditulis adalah di sini adalah diafragma. Nah, pada pernafasan perut, otot diafragma akan berkontraksi saat proses inspirasi. Inspirasi ini masuk ya, dan berrelaksasi saat mengeluarkan udara atau ekspirasi. Nah, berikut proses pernafasan perut yang menggunakan otot diafragma. Jadi teman-teman bisa lihat ini proses
inspirasi, jadi udara masuk melalui hidung, nah hidung sini ya. Lalu menahannya beberapa saat, menahannya di sini, kemudian membuang udara lewat mulut. Membuangnya lewat mulut. Selama menarik nafas dari hidung, pastikan mulut tertutup untuk menahan bagian dada tetap datar sehingga diafragma bisa berkontraksi. Nah, ini diafragmanya letaknya di sini. Jadi otot diafragma ini berkontraksi, volume rongga dadanya membesar. Hal ini ditunjukkan dengan posisi perut yang lebih condong ke depan atau mengembang. Nah, kamu juga harus merasakan udara masuk mengisi perut, kemudian embuskan udara secara pelan melalui mulut. Nah, ini mekanisme pernafasan perut. Kata kuncinya adalah diafragma. Nah, kemudian kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan dada. Jadi tadi kata kunci pernafasan perut terletak pada diafragma. Nah, sekarang pernafasan dada yang selama ini kita lakukan dengan mengandalkan pergerakan otot di antara tulang rusuk. Jadi di sini kata kunci dari pernafasan dada adalah tulang rusuk. Prosesnya dimulai ketika otot di antara tulang rusuk mengembang saat kita menghirup udara atau inspirasi dan mengembis kembali atau relaksasi setelah mengembuskan udara. Perlu kita ketahui bahwa otot antar tulang rusuk dan diafragma bekerja dengan mekanisme yang berlawanan. Artinya, saat otot tulang rusuk berkontraksi, diafragma akan berrelaksasi dan berlaku sebaliknya. Nah, berikut proses terjadinya pernafasan dada. Nah, di sini ada gambarnya ya, teman-teman bisa dilihat. Saat menarik nafas, jadi saat menarik nafas terjadi kontraksi otot interkostal. Jadi di sini ya, udara masuk, di sini tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk. Setelah itu rongga dada pun membesar ya. Ini pada soal nomor 1 kayaknya tadi. Paru-paru kemudian mengembang dan tekanan udara dalam paru-paru rendah. Jadi tekanan udaranya menurun karena paru-parunya mengembang. Sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Nah, otot diafragma kemudian berrelaksasi. Nah, jadi sebaliknya, karena tulang rusuknya tadi mengembang, diafragmanya berrelaksasi sehingga perut dalam keadaan datar. Saat membuang nafas, nah kemudian ketika ekspirasi, saat membuang nafas, otot interkostalnya berrelaksasi, jadi sehingga tulang rusuknya kembali ke posisi semula, otomatis rongga dadanya mengecil. Paru-paru kemudian ikut mengecil dan tekanan udara dalam paru-paru menjadi tinggi atau naik sehingga karbon dioksida keluar dari paru-paru. Hal ini menyebabkan otot diafragma berkontraksi dan perut mengembang. Contoh kita kembali ke contoh soal ya. Soal selanjutnya, pernafasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal adalah pernafasan A. Dada, B. Perut, C. Tulang rusuk, D. Diafragma. Nah, ini kita lihat kata kuncinya di sini adalah tulang rusuk. Jadi kata kuncinya tulang rusuk, jawabannya adalah A. Pernafasan dada. Next, soal selanjutnya, pernafasan perut akan dibantu oleh otot diafragma. Sebagai penggerak utamanya adalah pernafasan A. Dada, B. Perut, C. Tulang rusuk, D. Diafragma. Jadi pernafasan hanya ada dua ya teman-teman, yaitu pernafasan dada dan perut. Jadi yang lain hanya untuk pengecat saja. Nah, ini kita lihat kata kuncinya. Di sini kata kuncinya adalah otot diafragma. Jadi otomatis jawabannya adalah B. Pernafasan perut. Sekian
pembahasan soal dari kisi-kisi guru kelas SD. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.